Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran PPKN, yang mana pada kesempatan hari ini, di minggu kedua bulan Agustus, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 SMA, yang mana pada hari ini kita juga di sini akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin diberikan pada minggu pertama bulan Agustus, yaitu tentang lembaga negara, pembagian kekuasaan, sampai kementerian. Pada minggu kemarin kita telah membahas ada pembagian kekuasaan secara horizontal maupun secara vertikal yang sudah dibahas pada minggu lalu, kemudian dilanjutkan pada pembahasan tentang presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan untuk minggu kedua di bulan Agustus, yaitu pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang lembaga-lembaga atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Kalau kemarin di minggu pertama kementerian, sekarang lembaga non-kementerian. Dan ini sangat banyak sekali ya di negara kita lembaga non-kementerian. Itu lembaga yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Ini dahulu bernama lembaga pemerintah non-departemen. Dahulu di zaman Orde Baru itu disebutnya lembaga non-departemen, tapi sekarang setelah reformasi, setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, berubah menjadi lembaga non-kementerian. Ya. Kemudian lembaga pemerintah non-kementerian ini tentu berada di bawah presiden dan tanggung jawab kepada presiden. Sebagai contoh, di sini sesuai dengan Kepres nomor 13, nomor 103 tahun 2001 ini juga tentang tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen atau non-kementerian. Ya, non-kementerian. Sebagai contoh di sini misalnya lembaga non-kementerian, lembaga di sini ada Arsip Nasional atau disingkat dengan ANRI, ANRI. Jadi Arsip Nasional Republik Indonesia, yang ini di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ya, dan reformasi birokrasi. Ini punya tugas, fungsi dan segala wewenangnya untuk kearsipan nasional. Kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang disingkat dengan BKKBN. Ini kan BKKBN ya. Ini juga di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi seperti itu. Kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada juga yang lain, ini Badan Survei, ya, Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ada Badan Pengawas Nasional sampai dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Banyak sekali lah. Tugas kalian nanti mencari di buku paket gitu ya, atau mungkin di Diktat LKS, atau juga di Google, atau juga mungkin di YouTube yang lain. Pak Bambang di sini hanya sedikit menerangkan saja. Ada bermacam-macam lembaga non-departemen atau lembaga non-kementerian itu. Tapi semuanya berada di bawah
presiden, dan semuanya diserahkan kepada kementerian, artinya berlindung di bawah kementerian gitu. Walaupun itu memang bukan non kementerian ya, tapi intinya tugasnya di masing-masing lembaga adalah sesuai lembaganya masing-masing. Kalau untuk banyak sekali seperti ada BATAN ya kan, Badan Tenaga Atom Nasional gitu. Ada lagi mungkin kalau di pendidikan ada juga PGRI begitu ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, tapi itu memang lembaga mandiri ya, bukan, artinya memang di bawah Kementerian Pendidikan. Dan banyak lagi lah yang lain. Sehingga untuk lembaga pemerintah non kementerian ini bisa dicari di berbagai sumber ya, ada sumber tertulis maupun sumber informatika lain dari Google ataupun dari YouTube, atau juga dari yang tertulis seperti buku paket atau diktat RKS. Itu seperti itu. Kemudian ada lanjutannya, ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita ingat bahwa pemerintahan itu terdiri dari pemerintahan pusat, ya, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota. Pemerintahan pusat otomatis adalah kelembagaan negara yang ada di tingkat pusat. Kemarin sudah disampaikan pada minggu pertama di awal tahun ajaran baru, sekitar bulan Juli, yaitu di minggu keempat. Kita sudah menyampaikan itu bahwa lembaga negara itu ada 8 ya di tingkat pusat. Ada MPR, kemudian DPR, kemudian DPD, kemudian Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Nah ini seperti itu. Ada 8. Otomatis penerapan tentang nilai-nilai Pancasila pada pemerintahan atau lembaga kenegaraan begitu. Ini kita harus melihat ya. Melihat seperti itu posisinya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ini tentu disesuaikan dengan sila-sila Pancasila. Hal ini ada beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada nilai dasar, kemudian nilai instrumental, kemudian ada nilai praksis ya. Nilai dasar Anda tahu sendirilah bahwa Pancasila ini memiliki 5 sila. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, dan seterusnya sampai sila kelima, itu mengandung nilai-nilai. Dan itu sudah diterangkan di awal ya. Ketika di tahun ajaran baru ini, kita di tahun 2021-2022 ini, di bulan Juli, minggu keempat, Pak Bambang sudah menerangkan itu. Tinggal nilai instrumental ini sebagai alat yang relevan bahwa pengejawantahan atau pelaksanaan dari tata hukum negara yang berupa konstitusi UUD 45 dan Pancasila ini disesuaikan dengan pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sesuai dengan negara hukum, bahwa negara kita ini negara hukum yang memang semestinya hukum dijadikan panglima. Artinya negara kita ini berdasarkan kedaulatan hukum, juga disandingkan dengan negara kedaulatan rakyat. Jadi mengutamakan kepentingan rakyat ya. Bahwa di sini pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, tetapi rakyat dan pemerintah otomatis diatur dengan kedaulatan hukum. Artinya semua pelanggar hukum baik rakyat maupun pemerintah adalah konsekuensinya berarti tetap mengacu kepada hukum. Di mana si pelanggar otomatis nanti akan dikenakan sanksi baik rakyat maupun pemerintah. Jadi di sini hukum harus memiliki kepastian. Ya. Kepastian hukum yang otomatis sebagai nilai instrumental, bahwa hukum ini bukan hanya sekedar membuat jerak kepada pelanggar hukum, tetapi memberikan rasa keadilan juga. Ini sebagai instrumen ya.
Jadi dari Pancasila UUD 45 kemudian turun ada perundang-undangan. Di sini otomatis nanti ada sanksi berupa hukuman. Nah, ini sebagai instrumen, sebagai alat. Jadi suatu negara bisa damai, bisa aman bila mana penegakan hukumnya betul-betul pasti dan berasaskan keadilan. Dengan otomatis dengan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum-hukum yang lain. Sehingga di sini secara nilai Pancasila yang diperhatikan sebagai alat, otomatis kekuatan hukumlah yang paling kuat. Kemudian nilai praksis ya, ini dapat diterapkan dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, baik di tingkat lembaga negara maupun di tingkat pusat ya, lembaga negara di tingkat pusat, lembaga negara di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota sampai ke bahkan yang terkecil desa. Karena contoh kasus misalnya gini, lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, kemudian sampai ke paling bawah adalah RT, RW, kadus, kepala dusun atau kepala kampung. Itu juga termasuk tata pemerintahan desa. Tapi yang paling pokok adalah Badan Permusyawaratan Desa, kemudian LPPMD, kemudian kepala desa. Ini adalah di tingkat yang paling bawah. Kemudian bahwa secara kausalitas nilai-nilai Pancasila ini secara objektif dan subjektif memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya esensi nilai Pancasila ini itu bersifat universal. Maaf, lagi kurang sehat. Nilai universal ya, bisa dipakai dimanapun dan itu rasional gitu. Sehingga nilai Pancasila ini memiliki rumusan dan sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat dan maknanya ini terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum. Yang umum, yang universal, yang abstrak. Ini merupakan suatu nilai. Sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Itu tentu saja nilai-nilainya dikaitkan dengan kehidupan beragama. Sesuai dengan agama yang diakui di negara Republik Indonesia ada 6 agama. Otomatis untuk urusan ibadah diserahkan pada agama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Kemudian inti dari nilai Pancasila, ini secara objektif dan secara jelas bahwa bangsa Indonesia ini artinya menghargai seluruh perbedaan yang ada, baik perbedaan pada adat, budaya, agama, bahasa, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ini tentu saja tidak akan pernah mengurangi nilai persatuan dan kesatuan yang terbingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini dikembangkanlah sikap toleransi ya, saling menghargai satu sama lain. Dulu sampai sekarang agama di kita berkembang dengan baik. Dan saya yakin tidak ada pertikaian atau hal-hal yang merugikan, bentrokan antara agama, tidak ada. Kalaupun ada bentrokan kecil saat ini memang pergeseran nilai ya. Kalau ada pra kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, tentu saja hal ini perlu dibuktikan bahwa Pancasila memang seperti itu. Artinya bisa sebagai instrumen, bisa mempersatukan bangsa dan negara. Tapi bukan berarti karena sebagai alat Pancasila kalau sudah bersatu maka Pancasila tidak perlu. Tidak seperti itu. Pancasila ini melekat pada tata kehidupan bangsa dan negara, pada adat istiadat bangsa kita. Nilai-nilai sudah mengkristal, mengejawantah, menyatu pada kehidupan bangsa kita. Sejak dulu sampai sekarang. Ya, ini Pancasila sebagai inti. Kemudian Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Maka ada yang tersirat dan tersurat gitu ya. Di pembukaan UUD 45 terutama alinea ke-4 gitu kan.
Di situ berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang juga di situ di Pancasila, terutama di UUD 45 di pembukaan UUD 45 alinea keempat. Intinya memang sudah ada. Kemudian bahwa nilai-nilai subjektif Pancasila juga di sini ada 3 ya, ada nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian nilai Pancasila merupakan filsafat, nah ini pandangan hidup bangsa Indonesia yang memang tadi sudah melekat nilai-nilainya. Hal ini terbukti bahwa Pancasila cukup ampuh dan sampai sekarang masih tetap dipakai dan dipertahankan. Kemudian nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung